hubungan antar manusia juga kemudian jadi transaksional. Jadi transaksional itu, kalau saya berhubungan dengan orang, saya menyebutnya relasi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita malam hari ini. Kita ada di sesi baru bulan ini ya, ini awal bulan. Temanya tentang kekayaan, tentang ekonomi. Nah, dimensinya tentu saja berbeda dengan minggu-minggu kemarin ya. Sebelumnya kita banyak membahas spiritual. Sekarang kita bahas yang materi-materi. Jangan dikira tidak penting urusan materi, urusan ekonomi. Bahkan kalau kata Karl Marx, ekonomi itu base structure. Ekonomi itu dasarnya, pondasinya. Kalau ekonomi belum beres, sulit kita membereskan bidang-bidang yang lain. Kalau perutnya masih lapar, terus diajak mikir yang rumit-rumit, yang dalam-dalam, ya susah. Maka penting kita juga ngerti, kita juga tahu konsep-konsep tentang ekonomi. Kemungkinan nanti ujianmu yang paling berat dalam hidup itu ya ekonomi. Jadi kalau sudah urusan ini, kalau ekonomi belum beres, kok ujuk-ujuk kamu ngurusi agama, bisa saja nanti ya ihwal agama, cuma kamu mengejar keuntungan ekonomi. Kok tiba-tiba kamu ngurusi pendidikan, ya akhirnya ya bergerak di bidang pendidikan, tapi yang dikejar keuntungan ekonomi. Tiba-tiba kamu bikin kajian, bikin pondok, bikin apa saja, bisa saja nanti motifnya akhirnya ya ekonomi. Wong ekonominya belum beres. Baik, maka yuk bulan ini kita sedikit-sedikit belajar ya tentang ekonomi, tentang kekayaan, dan lain sebagainya. Meskipun tentu saja dengan gaya ngaji filsafat ya. Jadi bukan gaya kuliah ekonomi. Saya juga tidak pernah kuliah ilmu ekonomi. Kalau filsafat ekonomi dulu beberapa kali saya ingat pernah kita bahas. Seingat saya tema ekonomi itu dulu kita bahas pas bareng pandemi. Jadi harusnya 4 tema, cuma dapat 2 tema karena setelah itu pandemi. Setelah itu saya ngomong sendiri di kamar kalau ngaji, tidak ada kalian. Oh, itu fase paling berat itu. Saya harus ngomong sendiri, ndagel-ndagel dhewe, guyu-guyu dhewe. Itu. Tapi ya sejarah ya, lumayan hidup kita ada sejarah macam-macam. Baik, malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Thorstein Veblen. Ini tokoh yang orang menyebutnya tokoh radikal, ada yang menyebutnya bapak ilmu ekonomi institusional, ada yang menyebut beliau eksentrik. Jadi beliau ini
Kelahiran 1857. Nanti meninggalnya 1926. Jadi beliau ini termasuk akademisi, meskipun gaya hidup beliau orang menyebutnya khas, nyentrik, unik. Beliau sangat kritis terhadap gaya hidup ekonomi saat itu. Ya, dalam beberapa hal beliau semacam melanjutkan kritiknya Karl Marx terhadap budaya kapitalis. Baik, ya karena saking nyentriknya beliau sampai akhirnya pisah sama istrinya. Mungkin istrinya ndak betah. Beliau itu santai pol. Sampai dipecati dari beberapa kampus. Dia pinter terus disuruh ngajar, tapi gayanya aneh terus dipecat. Ngajar lagi, keluar lagi. Itu khas beliau. Cuma ya pikiran-pikiran beliau akhirnya nanti mulai diperhatikan orang setelah beliau meninggal. Karena ternyata cocok pikiran-pikiran beliau. Jadi nanti yang beliau tulis, khususnya yang kita bahas malam hari ini, itu ramalan-ramalan beliau cocok bahwa sistem seperti ini nanti yang akan meruntuhkan negara. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa pikiran-pikiran beliau. Yuk, bismillah, kita mulai belajar tentang beliau malam hari ini. Kita akan banyak belajar sebagian besar dari salah satu buku beliau yang berhubungan dengan leisure class. Leisure class itu kelas, sebenarnya makna letternya kelas nganggur. Cuma ini maksud beliau ada satu kelas di masyarakat itu tidak kerja apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa, tapi kaya. Jadi kebalikannya nanti working class, kelas pekerja. Tapi justru mereka inilah nanti yang statusnya tinggi di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Nanti kita tengok ya di belakang akarnya dan sebab musababnya. Saya awali dari sini dulu ya, karena seperti tadi saya bilang beliau sangat kritis terhadap kapitalisme. Mungkin melanjutkan Karl Marx ya. Ini juga untuk menjawab, saya juga sering ditanya ini. Mengapa sih Pak sistem yang disebut kapitalisme itu sering dipandang negatif? Ini nanti perdebatannya panjang ya. Cuma secara umum ini kritik-kritik orang pada kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi di mana alat-alat produksi, tanah, pabrik, modal-modal itu bisa dimiliki secara pribadi atau perusahaan-perusahaan yang sifatnya mandiri, swasta. Dan produksi serta distribusi barang dan jasa tujuannya secara umum diarahkan untuk mencari keuntungan saja dalam sistem pasar yang bebas. Jadi keywordnya alat produksi, kepemilikan pribadi, keuntungan, dan pasar bebas. Jadi ini yang disebut sistem kapitalisme. Makanya cirinya secara umum ada 5. Kalau disebut kapitalis itu ada kepemilikan pribadi, motivasinya keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah, dan akumulasi modal, terus tambah kaya. Kadang kalian pakai kalimat simpel yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada yang menguasai alat-alat produksi.
Yang tidak menguasai ya nanti hanya jadi kelompok pekerja saja, melayani kelompok yang menguasai alat-alat produksi ini. Pada akhirnya ketika dia tambah kaya, nanti akan melahirkan malam hari ini yang kita bahas ya, namanya leisure class. Jadi kelas sosial yang hidup santai, hidup enak, nganggur. Nanti lawannya working class. Kelas pekerja. Kenapa sih kok dianggap negatif? Kan wajar saja toh Pak, orang berikhtiar, terus berkompetisi, bersaing secara terbuka. Ya masalahnya adalah ada beberapa hal yang nanti jatuhnya terus jadi negatif kalau itu tidak diatur dengan serius. Makanya nanti sistem ekonomi belakangan meminta intervensinya negara. Apa sih kelemahannya? Yang pertama, mudah sekali jatuh pada eksploitasi tenaga kerja. Jadi ini kan untung tidaknya itu kan tergantung antara selisih modal dengan harga jual. Nah, biar untungnya lebih besar, ya kalau bisa modalnya lebih kecil atau gajinya para pekerja dibuat kecil saja. Nah, itu kalau tidak hati-hati terus jatuhnya ya kita karena mau protes gimana nanti dipecat, tapi tidak protes itu gimana. Sementara yang punya perusahaan, ini kalau bisa ya gaji itu sekecil mungkin. Biar dapat untung sebesar mungkin. Logikanya kan memang logika bebas tadi. Nah, terus pelan-pelan tidak sadar jatuh pada eksploitasi, penindasan. Ini kalian harus mulai sadar ya, ada beberapa efek negatifnya. Yang kedua, alienasi. Alienasi itu keterasingan. Membuat kita jadi tidak manusia lagi. Kenapa begitu? Yang pertama, kalau saya pekerja misalnya, saya tidak bisa menikmati dan mengklaim produk kerjaku. Misalnya saya kerja neng pabrik sepatu misalnya. Sepatunya mahal sekali, tapi saya sendiri sebagai buruh tidak kuat beli sepatu itu. Terus aku tidak bisa mengklaim ini karyaku loh sepatu itu, tidak bisa. Yang punya pabriknya. Jadi ini membuat saya, wong itu saya yang bikin, tapi saya tidak bisa ngaku milik saya dan tidak bisa ngaku itu buatan saya. Nah ini membuat kita terasing dari diri kita sendiri. Beda kayak ngaji gini kan saya bisa bilang, oh itu ngaji filsafat saya dong. Itu bisa ngomong gitu, wong aku sih ngomong. Orang percaya saja, tapi begitu kalian jadi pegawai nanti, jadi buruh, tenaga kerja, tidak bisa mengklaim dirimu. Yang kedua, banyak tidak manusiawi. Kenapa? Ada rutinitas kerja yang sifatnya, kalau bahasa sederhananya, kita jadi kayak mesin. Berangkat jam 8, nanti pulang lagi jam 8 malam, sampai jam 8. Jadi dan tiap hari begitu, kita jadi kayak robot. Zaman saya kuliah, ada yang bilang orang-orang Bantul itu, Bantul sebelah selatan, kalau yang kerjanya di Jogja, itu wajahnya mesti yang sebelah kanan hitam separuh. Karena dia berangkat pagi-pagi, kena matahari, bagian kanannya, matahari dari timur. Nanti pulangnya sore mataharinya dari barat, wajah kanan lagi lah kena. Jadi akhirnya guyonannya dulu begitu. Jadi dulu kan banyak yang naik sepeda itu dari Bantul ke Jogja itu. Wah itu wajahnya tidak imbang. Jadi yang separuh gelap, yang separuh terang. Itu guyonannya begitu. Itu sindiran pada betapa rutinitas hidup ini kadang-kadang membuat kita jadi tidak manusiawi. Nah, yuk kalian ngitung sendiri ya, kalian kerjanya di daerah mana, nanti coba dicek.
Atau ya tiap hari banyak di jalannya, mungkin paru-paru mau kena dan lain sebagainya. Itu mesti begitu. Yang ketiga, hubungan antar manusia juga kemudian jadi transaksional. Jadi transaksional itu, kalau saya berhubungan dengan orang, saya menyebutnya relasi. Dan di situ parameter saya adalah aku dapat apa dari dia, untung apa aku dari dia. Jadi tidak melihat manusia ketemu manusia, tapi uang ketemu uang. Kalian bayangkan kalau kalian masuk mall misalnya, itu kan pegawai-pegawainya itu begitu ramah sekali sama kalian, berharap kalian beli. Tapi kalau sudah kelihatan tidak bawa uang, ya mesti kamu dicueki. Jadi nilai dirimu itu dilihat kantongmu saja. Ini yang disebut relasi yang transaksional. Jadi ini yang membuat alienasi ketiga. Alienasi keempat, hidup jadi tidak bisa. Kayak kemarin kita belajar filsafat, target kebahagiaan, menetapkan tujuan hidup, yang mau target gimana lagi, mulai pagi sampai malam ya rutinnya seperti itu. Jadi privilege keistimewaan untuk bisa refleksi, kontemplasi mendalam, menemukan makna hidup, itu ya bagi kelompok-kelompok ini ya sulit. Kalau kalian mungkin sekarang masih gampang saja refleksi, kontemplasi, belajar. Tapi mereka tidak segampang itu. Waktunya habis untuk kerja. Dan ini yang dilihat oleh Karl Marx, pekerja-pekerja zaman itu. Terus kemungkinan terjadi overproduksi. Overproduksi itu produksi barang melampaui kemampuan masyarakat untuk membelinya. Kenapa begitu? Ya karena yang membeli kan kelompok pekerja tadi. Sementara kelompok pekerja tadi tidak kuat untuk membeli bahkan produk yang dia bikin sendiri. Daya beli mereka terbatas. Akhirnya pasarnya jenuh. Overproduksi barangnya tidak laku. Terus krisis ekonomi. Akhirnya membuat strategi seolah-olah kita butuh barang ini loh, so kita harus beli barang itu loh. Terus kita tertipu oleh iklan-iklan, biar dagangannya laku. Akhirnya kan terus di kamar kita itu ada berapa banyak barang yang tidak ada gunanya sekarang. Mungkin ada yang langganan Shopee, langganan Tokopedia itu ya, kamu nunggu 11.11, 12.12 itu sampai melekan jam 12 malam. Terus kalau sudah begitu kamu jor-joran beli, beli ini, beli itu. Terus barangnya nyampe kamu geleng-geleng, iki opo yang dikirim, kan sering begitu. Kenapa begitu? Ya mereka strateginya memang seperti itu, berhubungan dengan overproduksi tadi. Terus ketimpangan kelas. Ada kelas borjuis, ini versinya Karl Marx ya. Ada kelas proletar. Nanti kalau di Veblen ada leisure class dan working class. Kelompok santai dan kelompok pekerja. Nah, meskipun nanti menurut Karl Marx ramalannya, tapi tidak terbukti sampai sekarang, bahwa kapitalisme itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa menghancurkan dirinya sendiri? Karena situasinya kan jomplang ini. Kelompok borjuis enak terus, kelompok proletar tidak enak terus. Lama-lama mereka akan sadar terus berontak. Terjadi revolusi. Kalau sudah revolusi, ganti sekarang. Kelompok proletar yang berkuasa. Ini ramalannya Karl Marx ya. Begitu proletar berkuasa, mereka akan balas dendam. Namanya diktator proletariat.
Cuma ini tidak lama. Lama-lama mereka balas dendam terus sadar yang ngapain saya balas dendam kan. Nanti situasinya nggak berubah jadi lebih baik. Terus lahirlah masyarakat namanya masyarakat komunis. Masyarakat tanpa kelas. Jadi semua setara. Senang bersama, susah bersama. Itu idealnya begitu sih yang di pikirannya Karl Marx. Tapi kemudian dalam sejarahnya tidak semulus itu. Jadi kapitalisme sampai hari ini ya jadi gaya hidup kita sudah. Kita ngeritik malam hari ini tapi ya gaya hidup kita kapitalis. Baik, ini kapan-kapan kita berdalam ya. Kita kembali ke Veblen. Veblen ini kalau ilmu ekonomi dia termasuk alirannya institusionalisme. Nanti kalian baca sendiri slide itu ya. Karena kalau saya berlama-lama di sini materinya panjang malam hari ini. Intinya begini, institusionalisme itu. Jadi ekonomi itu tidak sekedar urusan untung rugi, tapi juga urusan institusi, urusan sosial, budaya, politik, norma, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira urusan ekonomi itu hanya urusan manusia yang memenuhi kebutuhannya atau mencari untung rugi dalam hidupnya. Ini berhubungan dengan adat, kebiasaan, tradisi, dan lain sebagainya. Makanya disebut institusionalisme. Jadi lembaga-lembaga tadi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat itu mempengaruhi. Kenapa sih kelompok masyarakat tertentu kok kalau aktivitas ekonomi cepat sekali mereka, sukses semua, kaya-kaya. Sementara kalau kelompok yang ini kok sulit sekali ya. Nah, itu mungkin berhubungan dengan kebiasaan, adat, tradisi. Kenapa negara sana kok cepat sekali perkembangannya, negara sini kok tidak? Mungkin hukumnya, mungkin undang-undangnya, dan lain sebagainya. Ini yang disebut institusionalisme. Ya, jadi berhubungan dengan institusi. Di situ saya kasih contoh misalnya, kenapa kok korupsi bisa jalan terus? Oh, mungkin lembaga hukumnya tidak efektif. Oh, ini berarti berhubungan dengan institusi hukum. Kenapa subsidi BBM itu sulit sekali dihapus? Oh, mungkin karena sudah jadi kebiasaan sosial atau dianggap hak oleh masyarakat tertentu sehingga sulit menghapusnya. Kenapa kok ada model dinasti dalam perusahaan? Oh, mungkin struktur sosial yang mendukungnya. Nah, seperti ini disebut institusionalisme. Jadi belajar ekonomi itu tidak sekedar untung ruginya, tapi juga lembaga-lembaganya, institusinya. Jadi kalau ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah ekonomi, ya jangan cuma dilihat bidang ekonominya, jangan-jangan berhubungan dengan hukum, jangan-jangan berhubungan dengan budaya masyarakatnya, jangan-jangan berhubungan dengan kehidupan sosialnya, dan lain sebagainya. Jangan-jangan juga berhubungan dengan nalar agamanya. Seperti dulu pernah kita bahas Protestan etiknya Max Weber. Cari sesi ngaji filsafat yang bahas itu. Baik, ini untuk menunjukkan beliau ada di aliran mana. Kita mulai sekarang materi utama kita malam hari ini. Ini diambil dari buku The Theory of the Leisure Class. Cari bukunya gratis banyak. Online. Bahasa Inggris, tidak apa-apa toh. Loh, ya sekarang gampang loh. Buku bahasa Inggris sekarang perangkat-perangkat penerjemah banyak. Jadi sekarang tidak ada alasan males, tidak ada alasan susah, fasilitas apa, difasilitasi semua sekarang oleh
teknologi digital kita. Ini buku lama, sekitar 1889. Karya pertama beliau. Nah, beliau melihat di masyarakat itu ada dua kelas. Istilahnya kelas ya, kelompok masyarakat maksudnya. Yang pertama leisure class. Leisure itu artinya santai sebenarnya kalau letterleknya ya. Ada yang menerjemahkan waktu luang. Nah, cuma santai tidak seperti kalian. Maksudnya tidak begitu. Jadi apa sih leisure class? Leisure class ini kelas atas yang tidak perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kerja orang lain. Dia cuma ngawasi, melihat saja. Mereka ini kelompok orang kaya. Mereka tiap hari apa? Memamerkan kekayaannya, menampakkan statusnya. Tidak melakukan kerja produktif. Karena yang harus dia lakukan diwakili orang lain. Pembantunya banyak, karyawannya banyak. Gaya hidupnya mewah. Nah, kita kan kadang nyinyir melihat kelompok ini. Tapi kalau kata Veblen seringkali justru kiblat kita itu kelompok ini. Yang kita kejar-kejar itu kelompok ini. Kadang-kadang kamu sampai dibelani utang, pinjol itu biar bisa gaya seperti kelompok ini. Beli HP terbaru lah, beli motor paling update lah, beli. Selalu kamu gayanya seperti itu. Ini leisure class namanya. Jadi statusnya tinggi di masyarakat, tapi sebenarnya dia bukan kelas produktif. Dalam arti mereka tidak bekerja, mereka menikmati kekayaan saja. Kebalikannya working class, kelas pekerja. Kalau ini orang-orang yang melakukan pekerjaan produktif, baik fisik, manual maupun intelektual. Jadi termasuk kita, saya itu ya masih working class. Tidak bisa disebut leisure class. Saya tidak bisa diam saja. Kalau saya diam saja bubar, tidak makan, tidak. Harus nulis-nulis buku, harus ngajar-ngajar. Itu beda dengan leisure class. Nah, working class ini kata Veblen jumlahnya lebih besar. Tapi statusnya dianggap lebih rendah. Di posisi apapun. Dan biasanya mereka ini gaya hidupnya ingin meniru leisure class. Biar dianggap naik kelas. Jadi meskipun itu secara ekonomi sebenarnya tidak efektif. Kayak kalian misalnya, ada enggak di sini yang tiap ada iPhone terbaru gatel pengen beli? Iya, lu tau nak duitnya apa beli second. Kadang-kadang enggak kuat beli second, ya beli casingnya saja. Ya, akhirnya kamu HP-nya merek apa, yang penting casingnya di belakang iPhone. Saking pinginnya kamu disebut seperti leisure class. Jadi kalau HP-mu bukan iPhone, itu kalau WA-an kamu sambil nunduk, mbok sembunyi-sembunyikan. Ya, kalau sudah HP-nya terbaru paling keren, wah kamu pamer-pamerkan. Itu sebenarnya kamu mengejar status. Oke ya. Ini laptopnya apa? Lenovo. Masih kurang leisure. Beli second asal yang keren itu bisa dipamerkan. Nah, ini kita level working class.